Mengejutkan, hari ini ada 3 berita gembira dan berita senang tentang Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Difitnah buzzer lawan, tekad Prabowo wakafkan diri untuk rakyat tetap kuat. Prabowo Subianto, sosok calon presiden yang memiliki karakter yang kuat menghadapi tantangan. Prabowo menjadikan fitnahan kekuatan untuk konsisten mewakafkan diri untuk masyarakat Indonesia. Prabowo dinilai sebagai sosok yang sangat percaya diri dan juga yakin dengan kemampuannya untuk membawa Indonesia semakin maju. Menteri Pertahanan tersebut mampu membawa Indonesia menjadi negara yang sangat terpandang di masa depan. Dengan semua tuduhan yang dilontarkan, Prabowo menerima dengan percaya diri bahwa dirinya akan terus mengabdi kepada bangsa dan negara. Masyarakat menilai, karakter pemimpin seperti Prabowo yang saat ini dibutuhkan oleh Indonesia. Sosok pemimpin yang ikhlas mengabdi menjadi nilai tambah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, sikap Prabowo menunjukkan sosok pemimpin yang rela memasang badan dan menjadi garda terdepan untuk membela kedaulatan rakyat. Prabowo dianggap sebagai sosok capres yang dengan senang hati berkorban untuk kepentingan rakyat. Sikap Prabowo itu menunjukkan kepercayaan dirinya sebagai seorang pemimpin. Di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia akan menjadi negara yang lebih baik dan maju ke depannya. Tidak peduli apa omongan orang, ini kan sebuah kepercayaan diri sebagai seorang pemimpin sehingga layak menjadi presiden. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Pemimpin berpengalaman, Prabowo paling kompeten sejahterakan rakyat. Calon Presiden Prabowo Subianto dianggap sangat layak menjadi pemimpin Indonesia selanjutnya. Kepemimpinan Prabowo dinilai sangat kompeten untuk memimpin sebuah negara. Prabowo sangat mampu melanjutkan kebijakan-kebijakan pemerintahan saat ini. Sosoknya dianggap merepresentasikan keberlanjutan sistem pemerintahan yang sudah berada di tengah jalan ini. Menteri Pertahanan tersebut memiliki kapasitas untuk menyejahterakan rakyat, karena memang komitmen Prabowo selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Prabowo kompeten dan berkapasitas melanjutkan pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat. Prabowo memang memiliki kapasitas sebagai capres yang mampu melanjutkan berbagai kebijakan di pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Bahkan, masyarakat melihat berubahnya nama koalisi Prabowo menjadi Koalisi Indonesia Maju menjadi bukti keseriusannya. Prabowo menjadi sangat layak melanjutkan legasi Presiden Joko Widodo. Pengalamannya di pemerintahan pusat menjadikan Prabowo satu-satunya harapan masyarakat untuk melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh pemerintah menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Kalau dilihat dari pengalamannya, Prabowo itu punya kapasitas melanjutkan Jokowi. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Pemimpin paling ikhlas, dukungan terus mengalir ke Prabowo. Dukungan terus mengalir kepada calon Presiden Prabowo Subianto menjelang pemilihan Presiden 2024. Derasnya dukungan tidak terlepas dari sosok Menteri Pertahanan ini yang dikenal sebagai pemimpin paling ikhlas dalam mengabdi untuk negara dan bangsa. Keikhlasan Prabowo mampu menarik dukungan masyarakat Indonesia. Hal itu terlihat dari makin derasnya dukungan yang disampaikan masyarakat. Masyarakat semakin bisa merasakan, membayangkan, berbagai ujian keikhlasan yang dirasakan oleh Prabowo. Pengabdian dari Prabowo dapat dilihat dari upayanya mencari sosok potensial agar dapat diorbitkan menjadi pemimpin. Nama-nama mulai dari Joko Widodo, Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan kemudian Ridwan Kamil adalah contoh yang pernah diberi kesempatan oleh Prabowo untuk mengabdi kepada masyarakat. Mimin perhatikan komentar pengguna media sosial, banyak yang semakin mantap mendukung Prabowo, karena masyarakat semakin bisa merasakan, membayangkan, berbagai ujian keikhlasan yang dirasakan oleh Prabowo. Namun, upaya yang Prabowo lakukan terkadang dibalas air tuba oleh sejumlah pihak yang mengkhianatinya. Meski begitu, Prabowo tetap ikhlas dan tidak memendam rasa dendam kepada siapa saja. Prabowo tetap sebagai pemimpin sejati, tidak pernah menyesali usaha yang dilakukannya untuk membesarkan mereka, tidak marah, apalagi mendendam. Sikap Prabowo itu yang membuat elektabilitasnya menjadi tertinggi di berbagai survei. Temuan Polling Institute periode 15-17 November menunjukkan elektabilitas Prabowo Gibran sebesar 43,2%, disusul Anies Muhaimin 24,3% dan Ganjar Mahfud sebesar 24,1%.
Berita selanjutnya, negarawan sejati. Prabowo sosok pemimpin teguh kerja untuk rakyat. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disebut sebagai sosok negarawan yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Itu menunjukkan sisi Prabowo yang selalu menurunkan egonya demi perkembangan dan kemajuan negara serta masyarakat Indonesia. Hal ini juga menunjukkan Prabowo sebagai sosok yang sangat tulus mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, IPO, Deddy Kurniasyah mengatakan Prabowo akan selalu dikenal oleh masyarakat sebagai figur yang sangat ikhlas kepada bangsa dan negara. Prabowo dianggap seorang negarawan yang secara personal tidak terlalu menonjolkan ego pribadinya, kata Deddy. Deddy mengatakan masuknya Prabowo ke dalam pemerintah merupakan bukti keikhlasan dan ketulusannya. Pasalnya, Prabowo terus dihadapkan dengan fitnah-fitnah musiman yang hanya keluar di saat menjelang Pilpres. Meskipun telah mendapat banyak fitnah, Prabowo tetap mengabdikan diri kepada bangsa dan negara dengan menjadi Menteri Pertahanan, Menhan. Itu menjadi bukti konkret ketulusan Prabowo kepada masyarakat dan komitmennya untuk terus menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. Prabowo masih tetap bersahabat dengan pemerintah, bahkan bergabung dengan pemerintah. Prabowo sangat terlihat berwibawa dan elegan dengan tidak pernah membalas orang-orang yang telah memfitnahnya. Itu menjadikan Prabowo jauh lebih harismatik sebagai pemimpin bangsa. Prabowo dengan sedemikian besar hatinya tidak pernah terlalu menghiraukan tentang fitnah itu, tidak pernah menyerang kelompok-kelompok yang mengkritisinya. Berita selanjutnya, hubungan Prabowo dan Cak Imin diklaim tetap akrab, kata Jazilul, nasib saja enggak jadi wakil Pak Prabowo. Berbeda kubu selama kontestasi pemilihan presiden atau Pilpres 2024, hubungan Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar diklaim tetap akrab. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 6 April tahun 2024. Diketahui Prabowo Subianto menjadi capres nomor urut 2 berpasangan dengan anak Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka. Sementara itu, Muhaimin Iskandar menjadi calon wakil presiden nomor urut 1 berpasangan dengan Anies Baswedan. Menurut Jazilul Fawait, hubungan keduanya baik-baik saja dan tetap akrab usai Pilpres 2024. Jadi gini, Gerindra dengan PKB itu akrab, Pak Prabowo dan Pak Muhaimin akrab, kata Jazilul, dikutip dari Kompas.com. Meski menyebut keduanya akrab, demikian pula dengan parpol yang mereka pimpin. Jazilul menyebut pertemuan antara kedua tokoh itu tidak perlu diumbar di ruang publik. Sebab, lanjut dia, dua partai sudah memiliki visi yang sama untuk memajukan Indonesia. Hubungan Gus Muhaimin dengan Pak Prabowo sampai detik ini enggak ada masalah, karena nasib saja enggak jadi wakil Pak Prabowo, katanya. Sudah banyak yang dibicarakan waktu itu, sudah disusun visinya, beber Jazilul. Di sisi lain, Jazilul juga menyebut PKB belum memiliki pengalaman untuk menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan. Untuk itu nanti kita lihat, belajar dulu. Kan kalau kita lihat soalnya PKB belum punya pengalaman di luar pemerintahan. Jadi kita lihat, jelasnya,